Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para ustaz, para guru, para tamu undangan dan segenap pengantar jenazah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam taufik, hidayah, nikmat, kesempatan, keluangan buat kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore yang sejuk ini kita bisa membantu sahibul musibah untuk mengantarkan salah seorang anggota keluarganya untuk dimakamkan di makbarah ini. Yang kedua kalinya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang masih hidup ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Sementara almarhum yang pada saat sekarang ini kita makamkan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan amal tersebut. Nah, karenanya izinkan pada kesempatan sore hari ini atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pengantar jenazah yang telah banyak membantu kami di dalam memandikan, mensalatkan dan memakamkan almarhum pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal yang kita lakukan ini dalam catatan amal kebaikan kita, sehingga kita bisa mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak para pengantar jenazah rahimakumullah, hidup di dunia ini adalah, Allah dan para ulama juga menjelaskan kepada kita, adalah daru amalin. Kemudian akhirat itu adalah daru qarar. Jadi dunia adalah tempat beramal. Jadi bukan tempat kita untuk santai, untuk bergembira ria, tetapi dia adalah tempat kita beramal agar kita nanti kehidupan di akhirat yang merupakan hidup yang paling akhir itu bisa kita dapatkan kehidupan yang sebagaimana yang sering kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin fa'amila falam ya'mal biha kataba Allah biha hasanah kamilah wa man hamma bihasanatin wa amila biha kataballahu biha asyru hasanat ila 700 hasanat ila 700 adhaf ila adhaf katsira wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'mal biha kataballahu biha hasanah wa man hamma bi sayyi'atin fa amila biha kataballahu biha sayyi'atan wahidatan. Jadi bapak-bapak jemaah pengantar jenazah rahimakumullah, mumpung pada kesempatan kali ini kita sedang mendapatkan pelajaran, karena kematian adalah sebuah guru yang setiap saat ada kematian kita mestinya belajar dan semakin yakin bahwa kita tidak akan berdaya menghadapi kematian. Kita tidak akan mampu menunda kematian untuk meminta kesempatan beramal. Nah, karenanya maka sesuai dengan hadis tadi, maka kita harus terus dalam hidup ini untuk memperbanyak amal kita. Dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan,
kemudian dia tidak melakukan kebaikan itu, maka Allah akan mencatat satu kebaikan full. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, berencana melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah akan mencatat kebaikannya itu 10 macam kebaikan, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang sebanyak-banyaknya. Jadi begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang pahala yang begitu mudah kepada kita. Akan tetapi seringkali keadaan dan kondisi kehidupan dunia yang membuat kita lupa bahwa hidup di dunia ini adalah hidup sementara, yang hakiki adalah di akhirat nanti. Sehingga kadang-kadang untuk akhirat kita berhitung. Dalam arti kita mengatakan bahwa kita nggak bisa dapat apa-apa, ya, nggak bisa dapat uang. Padahal sebenarnya kehidupan akhirat kita jauh lebih baik daripada sekedar nilai beberapa uang. Nah, oleh karena itu hendaknya setiap kita orang beriman berpikirlah selalu sekecil apapun peluang melakukan kebaikan itu, walaupun hanya sekedar berniat dan berencana, agar tidak semua waktu kita lewat begitu saja untuk hal yang bahkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian selanjutnya Rasulullah melanjutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, barang siapa menginginkan keburukan kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Luar biasa. Jadi kalau niat buruk tadi, niat kebaikan tidak dilaksanakan, dicatat, ya satu kebaikan full. Tetapi ketika orang berniat melakukan keburukan dan dia tidak melakukannya, maka tidak dicatat apa-apa. Baru dicatat satu keburukan apabila yang berniat itu kemudian mewujudkan perbuatan buruk tersebut. Artinya berarti kesempatan melakukan kebaikan itu jauh lebih luas, lebih banyak daripada melakukan keburukan itu. Begitu maha dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mari kita yang masih hidup ini, ya lebih-lebih mungkin ya di antara kita banyak yang hadir mungkin sudah sepuh, dan sebenarnya juga tidak ada beda antara yang sepuh dengan tidak, karena kematian tidak memilih-milih. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ingat untuk melakukan kebaikan dan berniat melakukan kebaikan, termasuk pada saat sore hari ini kita membantu saudara meringankan beban mereka, itu adalah sebuah kebaikan. Nah, selanjutnya adalah almarhum adalah manusia biasa. Siapapun manusia, dia tidak akan pernah luput melakukan salah dan dosa dan kekeliruan. Ya, karena memang hidup bersama manusia ya penuh lika-liku dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang orang berjuang untuk istiqomah dalam kebaikan pun kadang-kadang mendapatkan godaan. Sehingga kadang bisa jadi dia sengaja dan bisa jadi tidak sengaja melakukan ketidakbaikan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai sesama manusia hendaknya mudah untuk saling memaafkan antar manusia, mumpung kita masih hidup dan mumpung masih ada kesempatan kita untuk saling memaafkan, terutama buat almarhum. Jadi mudah-mudahan semua amal kebaikan yang sudah dilakukan oleh almarhum itu dicatat oleh Allah dengan rapi, tidak ada yang tertinggal semua amal kebaikannya. Ya, bahkan bila perlu Allah lipat gandakan amal kebaikan itu. Dan kita juga memohon mudah-mudahan kesalahan dan dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dosa yang berhubungan dengan Allah, maka mudah sekali buat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskannya. Yang penting adalah ya, almarhum selama hidup senantiasa melakukan kebaikan dan terus-menerus melakukan permohonan ampun, maka dengan mudah Allah akan menghapusnya. Bagaimana dengan yang berkaitan dengan manusia? Nah, ini adalah tugas kita sebagai sesama manusia. Sekali lagi, bersikap pemaaf itu adalah sebuah kebaikan yang tidak akan pernah merugikan kita.
Ya, kita tahu ada dosanya almarhum pada kita atau tidak. Ya, pokoknya kita sudah maafkan, kosongkan. Ya, beliau pada kita, artinya kita tidak menganggap dia pernah melakukan keburukan kepada kita. Kita maafkan dia, maka itu akan menjadi jalan kemudahan buat kita di dunia sampai di akhirat nanti. Itu cara kita berbuat baik kepada almarhum. Nah, tentu dalam pergaulan sehari-hari barangkali ada tutur kata, ya tindak tanduk, ya namanya juga manusia, kadang-kadang beda ilmu, beda lingkungan dan lain sebagainya. Ada saja rasanya kita tidak sepakat atau tidak bisa sejalan. Nah, karena itulah saya atas nama keluarga dalam kesempatan sore hari ini memohonkan maaf bila almarhum selama hidupnya ada tindak tanduk, tutur kata, perilakunya yang membuat kita tersinggung, sehingga itu menjadi catatan kesalahannya pada kita sebagai tetangga, sebagai saudara, sebagai masyarakat. Saya atas nama keluarga memohonkan ampun kepada hadirin, kepada para pengantar jenazah. Gimana? Dimaafkan, deh? Ya. Jadi dengan begitu maka beliau almarhum akan mudah berhadapan atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terkait dengan urusan dunia, muamalah duniawiyah. Ya, beliau adalah juga manusia yang hidup bertetangga, bermuamalah dengan para pedagang dan lain sebagainya. Mungkin ada transaksi-transaksi yang masih tertinggal. Maka kalau seandainya ada piutang yang dimiliki oleh almarhum, maka hendaklah menghubungi sahibul musibah. Ya, tentu beliau sangat membutuhkan kalau memang ada piutang. Tetapi sebaliknya, bila ada hutang, maka hendaklah juga kalau memang hutang itu bisa diringankan, ya supaya menjadi kemudahan buat kita yang juga suatu saat akan menyusul almarhum, maka sebaiknya kita maafkan. Ya, dan kita halalkan. Tetapi kalau memang sulit, maka tentu keluarga yang masih ada siap untuk menunggu. Barangkali memang ada sangkut paut utang, piutang dengan almarhum. Jadi kemudian ini adalah musibah, dan dalam hidup ini tidak ada orang yang bisa bebas dari musibah, karena Allah sendiri sudah menciptakan hidup dan kematian itu adalah cobaan. Nah, maka orang beriman, ya dia sudah tahu bahwa dia kemanapun dia akan lari, kemanapun dia akan berlindung, mesti akan mendapatkan ujian. Tapi untungnya kita diuji oleh Allah, kita sudah diberikan senjatanya untuk menghadapinya, yaitu sabar. Ya, maka kesabaran inilah menjadi senjata yang paling ampuh buat kita menghadapi segala macam cobaan, fitnah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan indahnya adalah kesabaran kita itu juga justru menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan dan jalan kebaikan buat kita. Tidak hanya Allah memberikan pahala, tetapi juga Allah akan memberikan ganjarannya di dunia juga ketika kita menjadi orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian, termasuk dalam hal menghadapi wafatnya salah satu anggota keluarga kita. Karena apapun dan siapapun kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita adalah milik Allah. Jadi kapan Allah mau mengambil kita, maka itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka kita yang masih hidup ini mudah-mudahan Allah senantiasa luruskan hati kita, semangatkan kita untuk tetap pada tujuan sebagaimana yang Allah sudah tetapkan buat kita, yaitu tujuan kita hidup adalah buat kehidupan akhirat. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama hadiahkan kepada almarhum ya pahala Fatihah, dan ini mudah-mudahan juga menjadi catatan kebaikan buat almarhum dari kita dan juga kebaikan buat kita. Dan kita mohonkan kepada keluarga yang sedang dirundung musibah pada kesempatan ini diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menggantinya dengan kebaikan-kebaikan yang lain di kemudian hari.
Ya lahul Fatihah.